Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja atau UKIN, perkenalkan nama saya Gina Kusuma Dewi Setiawan SPD. Saya adalah guru fisika di SMK Nurul Mutakin, Cisurupan, Garut, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 angkatan ketiga di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 2316284. Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik uji kinerja atau UKIN di SMK Nurul Mutakin Cisurupan, Garut, Provinsi Jawa Barat. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 Multimedia 2 dengan tema energi potensial. Berikut adalah video praktik pembelajaran saya. Udah pada masuk semua? Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih semangat ya untuk belajar hari ini? Belajar apa sih? Harus tetap semangat ya? KM-nya siapa? Silakan untuk memimpin terlebih dahulu ya. Duduk siap, dah. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sama dilihat ada sampah nggak di kolom mejanya? Kan tadi Ibu sebelum masuk ke sini kalian istirahat ya? Udah rapi? Ada sampah? Ibu absen dulu ya. Kelas 10 Multimedia 2. Ihsan Nurul, Ilham Sapari, Indri Febri Amelia, Oka, Raihan Anggara, Pandu, Regi, Elisa. Kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh agar bisa lagi dengan kita belajar bersama. Untuk selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mencoba mengetes pengetahuan kalian. Sudah sampai mana kalian membaca materi mengenai energi potensial? Silahkan di scan barcode-nya, bisa di scan barcode pretestnya oleh Google Lens. Ada kan? Google Lens di HP kalian masing-masing? Silahkan kalian barcode, scan dulu barcode-nya untuk mengisi pretestnya. Sampai ke belakang bisa di scan? So, silahkan. Ibu pengen tahu hasil
5 mengenai energi potensial udah sampai mana? Enggak, susah. Nama lengkapnya ya, diisi. Ada bisa? Kalau yang sudah membaca di rumahnya mengenai energi potensial, pasti bisa baca, bisa ngisinya. Sudah? Sudah semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai untuk hari ini, Ibu mau mencoba merecall kembali ingatan kalian mengenai materi pembelajaran sebelumnya. Kalau minggu kemarin kita belajar mengenai materi apa sih? Ada yang tahu nggak? Materi apa minggu kemarin? Kita belajar tentang apa? Ya, betul. Kemarin kita materinya mengenai materi tentang siapa yang masih ingat apa sih pengertian gerak cuk? Ya, silakan Nisa. Apa gerak? Izin menjawab. Boleh. Gerak adalah perpindahan dan pergeseran suatu benda atau objek. Ya, betul. Ada lagi yang mau menjawab selain Nisa? Ya, silakan lagi. Menjawab, perubahan gerak adalah perubahan tempat kedudukan pada suatu benda dari tempat awal. Ya, betul. Ada lagi yang mau menjawab? Tidak? Masih ingat? Masih lupa? Lupa? Nah, kita bahas dulu ya pembelajaran minggu kemarin. Betul, minggu kemarin itu kita belajar mengenai materi tentang gerak. Sekarang, gerak itu apa? Gerak itu adalah perubahan posisi benda dari posisi awal kepada posisi akhir. Nah, sekarang kalau misalkan benda itu bergerak, kan berubah dari awal ke akhir, gitu kan? Nah, sekarang kalau misalkan gerak itu dipengaruhi oleh apa saja? Kecepatan, percepatan, ketinggian suatu benda, dan juga gravitasi bumi. Betul kan? Kalau tidak ada gravitasi bumi, kita tidak akan berdiri tegak, tapi kita melayang-layang gitu ya, karena tidak adanya gravitasi bumi. Tapi karena adanya gravitasi bumi, maka kita bisa berdiri tegak di atas bumi. Seperti itu. Masih ingat? Lupa? Udah ingat sekarang? Tanda-tanda? Iya. Nah, materi untuk hari ini masih berhubungan tentang gerak, ketinggian, dan juga gravitasi. Hanya materi hari ini kita akan belajar mengenai energi potensial. Minggu ini, hari ini kita belajar mengenai energi potensial. Yang mana energi potensial itu dia berhubungan dengan massa, ketinggian, dan juga gravitasi. Bu, bendanya bergerak nggak? Bergerak. Karena setiap benda yang bergerak pasti memiliki energi. Ya, maka untuk hari ini kita belajar mengenai energi potensial. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, Ibu mengharapkan kalian itu mampu menganalisis. Jadi
dengan besarnya energi potensial. Tujuan yang kedua, Ibu mengharapkan kalian mampu menyimpulkan hasil percobaan pengaruh ketiga dengan energi potensial. Tujuan yang ketiga, mampu mengkomunikasikan hasil percobaan. Jadi pembelajaran kali ini Ibu mengharapkan kalian memiliki 3 kemampuan: menganalisis, menyimpulkan, dan juga mengkomunikasikan. Sekarang manfaatnya, manfaatnya apa sih belajar tentang energi potensial? Salah satu dari manfaat kita belajar energi potensial adalah banyaknya digunakan untuk tenaga pembangkit listrik seperti PLTA. PLTA itu apa? Pembangkit listrik tenaga air. Pernah kalian mendengar pembangkit listrik tenaga air? Pernah kan? Ketika airnya jatuh ke kincir air itu kan dia menghasilkan listrik. Nah, itu salah satu manfaat dari energi potensial. Paham ya? Karena kan air jatuh ke bawah. Kenapa bisa jatuh ke bawah? Karena adanya gravitasi bumi. Ketika airnya jatuh ke bawah, lalu membentuk kincir angin, membentuk kincir air, lalu kincirnya bergerak. Nah, kincir itu yang akan menghasilkan energi potensial menjadi tenaga pembangkit listrik. Paham ya? Jadi manfaatnya itu bisa kita rasakan, bisa untuk membangkitkan listrik yang kita gunakan sehari-hari. Maka pembelajaran hari ini mengenai energi potensial itu sangat penting untuk kita, ya. Karena apa? Karena energi potensial itu manfaatnya kan sering kita gunakan. Salah satunya tenaga pembangkit listrik. Listrik itu kita gunakan untuk pencahayaan. Kalau sehari-hari kalian untuk ngecas HP, ya. Kalau yang sering main laptop, biasanya di multimedia suka menggunakan laptop. Itu kita mencas laptop harus pakai listrik. Salah satunya dengan kita belajar energi potensial ini sangat penting. Paham ya? Nah, sekarang Ibu mau tanya, ini gambar tentang apa? Perosotan. Kalian pernah main perosotan nggak? Yang main perosotannya anak kecil. Kalian kan pernah main perosotan. Kalau main perosotan, naik dulu, terus lucunya mana? Kenapa bisa meluncur ke bawah? Karena adanya gravitasi. Betul. Nah, maka awal pembelajaran hari ini kita akan belajar dengan sistem praktikum atau percobaan. Nah, percobaannya tidak percobaan dengan alat-alat. Biasanya kalian kalau di multimedia percobaannya di depannya ada laptop, gitu ya, atau ada komputer di lab. Nah, kalau fisika kita menggunakan aplikasi virtual lab pad. Jadi percobaannya di HP dengan menggunakan aplikasi virtual lab pad. Bu, virtual lab pad itu apa? Virtual lab pad itu adalah laboratorium virtual. Namanya PAD. Gitu. Materinya mengenai energi potensial. Berkelompok. Nanti kalian secara berkelompok praktikumnya, lalu kalian
yang ditanyakan dulu sampai sini? Enggak? Paham? Nah, kita simak dulu tayangan video yang akan Ibu tayangkan. Kalian simak. Nanti setelah kalian simak, kalian membuat rumusan masalahnya. Jadi dari tayangan video ini kalian buat rumusan masalahnya apa. Jadi kenapa dalam video ini bisa terjadi, gitu ya? Silakan kalian lihat dulu, perhatikan video berikut. Sampai belakang ya kan? Sudah? Sudah dapat dipahami? Sudah? Nah, dari tayangan video ini, siapa yang bisa mengutarakan rumusan masalahnya apa? Coba. Ya, silakan Andi. Izin bertanya Bu, apa yang mempengaruhi bola jatuh ke bawah? Apa yang mempengaruhi bola jatuh ke bawah? Betul. Jadi kalau rumusan masalah itu dia dalam bentuk pertanyaan. Masalah yang kalian hadapi ketika kalian menonton video ini untuk pembelajaran. Kenapa sih? Atau apa sih yang mempengaruhi bola itu jatuh ke bawah? Karena kan di sini bolanya kan jatuh ke bawah. Itu dipengaruhi oleh apa? Betul Andi. Nah, udah paham yang lainnya? Sudah ya? Nanti di LKPD ada rumusan masalah masing-masing kelompok. Rumusan masalah dari tayangan video di sini udah bisa ketangkap rumusan masalahnya? Nanti tulis di LKPD. Betul apa yang tadi Andi utarakan, kalau rumusan masalah itu berbentuk pertanyaan. Apa sih yang mempengaruhi bola bisa jatuh ke bawah? Gitu. Sekarang silakan kalian untuk berkelompok. Boleh untuk bergabung dengan kelompoknya. Untuk LKPD-nya, Ibu akan kembalikan LKPD-nya ke masing-masing kelompok. Silakan isi.
Jangan kenapa mengapa. Mengapa boleh. Kenapa sama mengapa. Kelompok peka gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Dah. Di rumusan masanya udah ditulis? Dah. Satu aja. Nggak apa satu aja. Rumusan masalah satu aja ya. Nggak usah banyak-banyak, satu aja. So, silakan. Sudah dibuka virtualnya. Tata caranya ada di LKPD. Kalau ada yang belum mengerti boleh bertanya, boleh. Masih ada? Gimana? Kalau ada yang belum ngerti boleh bertanya. Kelompok Andi gimana? Aman? Kalau rumusan masalah cukup satu aja, nggak usah banyak-banyak ya, satu aja. Satu aja. Nah, kalau ini ngejalaninnya ininya di. Nah, ini di kesini. Kalau ini ininya diginiin aja. Nah, gitu nanti itunya ya. Nah, ini di kesini. Nah, bisa nggak di bawah ini? Tuh, coba. Sekian, Bu. Angkanya harus. Nah, ini udah muncul seperti ini nih. Nah, jadi apa namanya tuh rantainya harus dipaskan dengan jalurnya. Nanti kalau misalkan nah udah ada angka di stop. Gitu. Kalau stigma, kalau hebat, dia diambilnya kecil. Jadi untuk yang nomor 3 apa hubungannya dari potensial? Iya dengan yang tadi apa aja? Ketinggian, grafik, gitu. Itu asalnya. Yang apa ketika bola dijatuhkan ke dalam pasir sebuah lingkaran
Joy. Yang kedua, saya belajar ketinggiannya 4,77 ketinggiannya 28,8, masanya 55 kg, potensialnya 1000. Ketinggiannya 3,1, gravitasinya 9,8, masanya 55, potensialnya semakin besar massa benda maka energi potensialnya energi potensialnya berbanding lurus dengan massa, ketinggian dan gravitasi bumi. Bagi-bagi tugas. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh ditanyakan ke Rumus. Sudah berdiskusinya, sudah menemukan datanya, sudah menjawab soal-soalnya, sudah analisis. Sekarang kita samakan. Ada yang sama nggak tabel percobaannya seperti ini? Ada. Ada yang beda? Ada. Yang lainnya sama? Sama. Nah, tabel percobaan itu seperti ini. Ada nomornya, ada massa, gravitasi, ketinggian, dan juga energi potensial. Sama? Nah, sudah dijawab pertanyaannya? Ibu sekarang mau bertanya. Jadi, pengaruh ketinggian terhadap pengaruh ketinggian terhadap energi potensial itu apa? Coba. Jadi pengaruhnya ketinggian terhadap besarnya energi potensial itu gimana? Ada yang mau menjelaskan? Iya. Pengaruhnya boleh, silakan Isa. semakin tinggi kedudukan benda maka energi potensialnya semakin besar. Betul. Nah, sekarang ada pertanyaan yang kedua. Kalau misalkan apa hubungannya antara massa, gravitasi, ketinggian terhadap energi potensial? Ada yang mau menjelaskan? Pengaruh ya, silakan Alisa. Semakin besar massa benda maka energi potensialnya semakin besar. Semakin besar. Nah, sekarang tadi Ibu menemukan di kelompoknya Alika ya, di kelompoknya Alika. Kalau ketinggiannya 3 meter, massanya 55 meter, gitu. Terus kita lihat ya, kita analisis bareng-bareng supaya kalian tahu itu kenapa sih bisa kayak gitu. Ibu tadi menemukan di kelompoknya Alika, massanya sama 55 kilogram. Gravitasinya 9,8 meter per sekon pangkat 2. Ketinggiannya 3, berapa Alika? 3,19 meter. Nilai energi potensialnya berapa? 1720 Joule. Kita bandingkan dengan yang ininya sama, gravitasinya sama, tapi ketinggiannya 5, berapa persen Alika? 5,60. Berapa energi potensialnya? 3020 Joule. Kan tadi kalian menjawab pengaruh ketinggian terhadap energi potensial itu semakin tinggi semakin besar. Tahunya dari mana? Dari hasil data ini. Jadi kita lihat karena massanya sama 55, betul kan? Gravitasinya sama 9,8. Ketinggiannya berbeda. Percobaan pertama 3,19, percobaan kedua 5,60. Lebih tinggi mana? Percobaan pertama atau percobaan kedua? Kedua.
ketika ketinggiannya rendah, nilai energi potensialnya juga kecil. Kalau ketinggiannya besar atau tinggi, ketika dudukan posisi bendanya tinggi, maka besar energi potensialnya juga besar. Berarti betul analisis kalian. Ya, sekarang, Bu, hubungannya apa? Kita analisis lagi per itemnya. Ini nilainya puluhan, masanya. Gravitasi satuan. Ketinggian juga satuan 3,19 meter. Tapi kok nilai energi potensialnya bisa ribuan? Berarti operasi bilangannya dikali, dibagi, dikurang atau ditambah? Dikali. Maka energi potensial berbanding lurus dengan massa, gravitasi, dan juga ketinggian. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Maka kesimpulannya apa? Hubungan antara ketinggian dengan besar energi potensial adalah semakin tinggi kedudukan posisi benda, maka semakin besar energi potensial. Semakin besar massa benda, maka semakin besar energi potensial. Dan energi potensial berbanding lurus terhadap massa. Maka apa rumusnya? F sama dengan M dikali D dikali H. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Kalian sudah paham? Betul paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Nah, sebelum pembelajaran berakhir, Ibu mau mencoba mengetes pengetahuan kalian. Sebelum pembelajaran kan tadi sudah melakukan retest. Nah, setelah pembelajaran, Ibu mau memberikan post test atau latihan di akhir pembelajaran. Silakan kalian scan lagi barcode-nya. Setelah di-scan, silakan untuk diisi kembali. Sudah selesai mengisi post testnya? Sudah? Yang lainnya sudah? Sudah semua? Sudah? Silakan kalau yang belum boleh. Sudah semua? Sudah? Alhamdulillah. Nah, gimana pembelajaran kali ini? Seru nggak? Kalau misalkan menurut kalian seru, kalian boleh tepuk tangan. Nah, pembelajaran selanjutnya untuk minggu depan, kalian baca-baca kembali materi mengenai energi kinetik. Gitu ya, mengenai energi kinetik. Nanti minggu depan kita praktikum lagi dengan virtual lab pad mengenai energi kinetik. Nah, kebetulan sekarang udah 1:30 ya. Berarti pembelajaran sudah pelajaran pas pelajaran apa? Yoga. Nah, silakan kalian untuk ganti pakaian dengan pakaian olahraga. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Oh iya, itu dikumpulkan. Oh iya, kameranya dikumpulkan. Lupa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.